Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Ibu sudah mengirim link absen di grup WhatsApp. Ibu mau ngabsen kalian satu persatu ya. Ainun Agustin. Hadir, Bu. Herlana. Hadir, Bu. Kita berdoa terlebih dahulu. Pio, pimpin untuk berdoa ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Pio sudah memimpin doa. Ibu mau memeriksa alat tulis kalian. Mana alat tulisnya? Buku pensilnya sudah lengkap? Semua pakai seragam putih merah. Meskipun kita pembelajaran daring, tetap pembelajaran dilakukan secara disiplin. Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ibu mau bertanya kepada kalian, masih ingat gak kemarin belajar apa? Tangkap dan melempar bola, Bu. Iya, Pio masih ingat. Kemarin kamu habis olahraga, materinya tentang menangkap dan melempar bola. Kalau kita mau melakukan melempar dan menangkap bola, badan kita harus sehat. Siapa yang tahu bagaimana cara menjaga agar tubuh kita sehat? Berolahraga, Bu. Pintar Wawan dengan cara berolahraga. Setiap hari kita harus berolahraga. Selain olahraga, apalagi? Apa, Pio? Dan sayuran. Oh, memakan sayuran. Sayuran yang seperti apa? Bayam. Kita harus makan makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Contoh lauk pauk itu ada ikan. Pada pembelajaran kali ini ada hubungannya, kita akan bercerita tentang ikan. Lalu tadi kalian sudah bernyanyi Garuda Pancasila. Ada kaitannya juga dengan pembelajaran hari ini. Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk PPK. Kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema kedua, hewan sahabatku. Pembelajaran keempat. Tujuan pembelajarannya apa sih untuk hari ini? 1. Setelah mengamati dan membaca teks bacaan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu melaksanakan nilai-nilai sila keempat Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amati gambar. Ada seorang anak perempuan di sini yang membawa piring. Bawa apa ya di dalam piring itu? Ikan bakar. Bawa ikan. Coba kalian tebak, ini ikan apa ya? Ikan bandeng, Bu. Ikan bandeng, betul Husnul. Ada bacaan tentang ikan bandeng. Coba bacakan Rizky, paragraf yang pertama. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Pinter. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Dia hidupnya di air tawar maupun di air payau. Kalian harus banyak makan ikan ya, karena ikan itu mengandung protein. Di sini ada sebuah laporan dari Edo. Siapa yang mau membacakan laporan dari Edo ini? Pio, Bu. Iya, boleh. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagi kepada teman saat makan siang. Kita akan belajar untuk memecahkan masalah yang Edo hadapi. Kita akan berdiskusi.
Sebelum berdiskusi, Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Ada kelompok sapi, ada kelompok kucing, ada kelompok serigala, ada kelompok kelinci, dan ada kelompok hiu. Ibu kemarin sudah membagikan LKPD, dan kalian juga bisa dilihat di link Google Drive. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kita akan berdiskusi. Ini diskusinya secara per kelompok. Yuk kita bantu Edo memecahkan masalahnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nanti jawabannya kalian tulis di kotak ini. Ini termasuk LKPD kegiatan pertama. Ini lembarannya. Coba Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan LKPD yang ke-1. Bacakan hasil LKPD yang pertama. Coba bacakan kelompok sapi. Nomor 1. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga temannya lainnya datang? Ada temannya bergabung untuk menikmati ikan bandeng asap bersama-sama. Kelompok kucing. Nomor 1. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Diajak bergabung oleh Edo menikmati ikan bandeng. Jawaban antara kelompok sapi dan kelompok kucing sudah betul. Sekarang kita amati video tentang pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Ini linknya. Kompetensi dasar 3.1 yaitu mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Tadi menitik beratkan kepada sila keberapa sih? 4, Bu. Sila keempat. Lihat, ada 5 pertanyaan tadi di akhir video pembelajaran. Yang pertama, apakah bunyi sila keempat dari Pancasila? Yang kedua, apakah lambang sila keempat dari Pancasila? Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab 5 pertanyaan tadi. Ibu mulai dari sekarang. Silahkan kalian jawab LKPD kegiatan kedua. Coba bacakan hasil LKPD yang kedua. Ibu minta Herlana. Nomor 1. Apakah bunyi sila keempat dari Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Husnul, bacakan hasil LKPD yang kedua. Dua, apakah lambang sila keempat dari Pancasila? Kepala banteng. 3, siapakah yang ingin pergi ke pantai? Siti. Semua jawabannya hampir sama. Semua betul antara jawaban Herlana dengan Husnul. Ini burung apa namanya? Burung Garuda. Burung Garuda. Di dadanya ada simbol-simbol Pancasila. Siapa yang mau membacakan bunyi dari Pancasila? Ainun, Bu. Boleh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ingatkah kamu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Coba Pio, nilai apa sih yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Bermusyawarah. Musyawarah, betul. Tadi Edo musyawarah tentang apa ya? Musyawarah tentang ikan bandeng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nomor 1, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi yang namanya musyawarah itu tadi Ibu bilang memecahkan sebuah permasalahan dan di akhirnya harus ada kesepakatan. Tetapi kesepakatan itu harus dicapai secara bersama-sama. Ada penerapan nilai-nilai sila keempat di lingkungan rumah. Ceritakan tentang apa ya Ocha? Sedang mengerjakan tugas rumah. Sekarang, penerapan nilai sila keempat di lingkungan sekolah. Kira ini sedang apa ya gambarnya Indah? Bisa dijelaskan ke Ibu? Berdiskusi kelompok, Bu. Penerapan nilai sila keempat di lingkungan masyarakat. Rama, coba jelasin. Itu gambar tentang apa, Rama? Lagi pemilihan ketua RT. Ya, ini ada gambar tentang apa, Labib? Gotong royong, Bu.
Sekarang kita belajar tentang menemukan ide pokok dalam teks laporan. Kalian pasang telinga, konsentrasi. Ibu akan membacakan teks bacaan tentang bunglon. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Coba di paragraf 1, kalimat utamanya yang mana? Ada di awal apa di akhir? Di awal, Bu. Di awal. Coba yang mana? Bacakan kalimat utamanya. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal yang bisa hidup di pohon. Kalian berdiskusi kembali. Catat ide pokoknya pada diagram berikut. Tadi di teks bacaan bunglon ada 2 paragraf. Paragraf ke-1 sama paragraf ke-2. Kalian tentukan ide pokoknya apa sih? Kamu kerjakan di LKPD kegiatan ketiga. Ini lembarnya. Ibu kasih waktu 5 menit kembali untuk kalian mengerjakan LKPD yang ketiga. Coba bacakan hasil LKPD yang ketiga. Ibu minta kelompok serigala untuk membaca. Paragraf 1. Ide pokok. Bunglon adalah hewan reptil. Paragraf 2. Ide pokok. Bunglon dapat berubah warna. Kesimpulannya apa? Bunglon adalah sejenis hewan reptil yang bisa merubah warna kulitnya. Ke kelompok kelinci. Coba bacakan. Paragraf 1. Ide pokok. Bunglon adalah hewan reptil. Paragraf 2. Ide pokok. Bunglon dapat berubah warna. Kesimpulan. Bunglon merupakan hewan reptil yang punya kemampuan mengubah warna kulitnya. Jawabannya sudah betul bahwa ide pokok yang pertama adalah bunglon hewan reptil. Kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna kulitnya. Sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan nanti di akhir. Kirim linknya di grup WhatsApp. Untuk kelompok terbaik pembelajaran hari ini diraih oleh kelompok hiu. Untuk kelompok hiu nanti ada reward dari Ibu. Kita ke refleksi. Nomor 1. Sikap apa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Coba Indah. Sikap bermusyawarah. 2. Sikap menghargai pendapat orang lain. Kesimpulan dari refleksi ini apa, Sabta? Belajar tentang nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat dan menentukan ide pokok di sebuah paragraf. Ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham semua? Apa sih manfaat mempelajari materi ini? Nilai-nilai sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang lain, baik pendapat maupun perilaku mereka demi mewujudkan masyarakat yang bersatu. Ada penugasan di rumah. Perhatikan lingkunganmu. Apakah ada contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang perlu kamu contoh? Ibu ingatkan, karena kita masih dalam masa pandemi, kalian harus ingat 3M. Pertama, jangan lupa memakai masker. Terus yang kedua apa? Mencuci Yang ketiga, jaga jarak. Tio, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.